Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat malam kepada Bapak dosen. Di sini saya Muhammad Malik Ibrahim Suhaimi dan rekan saya Muhammad Samsullah, dan kita berada di pesantren, yaitu Pondok Pesantren Mursyidul Falah di Purwakarta, Sukatani. Insya Allah Bapak pasti tahu lah. Dan saya ini bersama rekan saya Muhammad Samsullah ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu demokrasi. Dan ini adalah rekan saya juga, yaitu Muhammad Fikri Mamduh ya. Iya. Dan di sini dia itu sebagai aktivis di pesantren ya, dan juga di kampus ya. Iya. Benar, alhamdulillah. Prodi apa Pak ini? Saya prodi ahwal sosial. Oh, prodi ahwalus sosial ya. Baru semester 3. Sama. Sama ya. Oh, dulu kita satu grup ya waktu ta'aruf. Iya, kita masa udah lupa lagi. Enggak kan, kita udah jarang ke kampus, jadi udah jarang ketemu gitu. Kalau di pesantren kita sering ketemu, tapi kalau di kampus enggak. Jadi kalau membicarakan tentang masalah ketemu di kampus ya memang nggak pernah ya. Kalau di pondok ya sih kita memang sehari-hari bertemu sih. Dan alhamdulillah saya akan sedikit menjelaskan tentang secara konseptual seperti yang dikemukakan oleh Carlos Alberto Torres 1998. Demokrasi dapat dilihat dari 3 tradisi pemikiran politik. Nah, ini menarik sekali. Yakni yang pertama adalah classical Aristotelian theory. Yang kedua medieval theory. Yang ketiga contemporary doctrine. Dalam tradisi pemikiran Aristotelian, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan. Lebih lanjut, Torres, nah ini menurut Torres ya, 1998, memandang demokrasi dapat ditinjau dari 2 aspek, yakni di satu pihak adalah formal demokrasi, dan di pihak lain yaitu substantif demokrasi. Nah, formal demokrasi menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pelaksanaan demokrasi di berbagai negara. Dalam satu negara demokrasi, misalnya, demokrasi dapat dijalankan dengan menerapkan sistem presidensial atau sistem parlementer. Pada akhir abad ke-17 lahirlah demokrasi modern yang disemai oleh pemikiran barat seperti Thomas Hobbes, Montesquieu, dan J.J. Rousseau. Mungkin seperti itu ya pembacaannya. Bersamaan dengan munculnya konsep negara-negara bangsa di Eropa, perkembangan demokrasi semakin pesat dan diterima semua bangsa. Terlebih sesudah Perang Dunia Kedua. Wah, sudah lama sekali ya. Subhanallah. Suatu penelitian dari UNESCO tahun 1949 menyatakan mungkin bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh. Dengan demikian, sampai saat ini demokrasi diyakini dan diterima sebagai sistem politik yang baik guna mencapai kesejahteraan bangsa. Hampir semua negara modern menginginkan dirinya dicap sebagai negara demokrasi. Nah, ini menarik sekali tentang demokrasi. Nah, kita berbicara Indonesia ya. Nah, Indonesia ini sebagai negara yang disebut negara kepulauan, dan Indonesia ini
penuh dengan kekayaan alam. Iya. Tapi di sisi lain Indonesia itu mempunyai banyak sekali tantangan. Wah, likulisai intajribun ya. Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia yang saya ketahui ya diantaranya yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia. Nah, rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas SDM seringkali menjadi masalah dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Yang jadi pertanyaan, kita sering melihat acara televisi atau berita-berita banyak sekali guru-guru yang ingin mencalonkan dirinya sebagai PNS ya. Tapi kenapa Indonesia ini menjadikan sebuah tantangan? Yang pertama itu yaitu seringkali SDM menjadi sebuah masalah dan tantangan di tingkat pendidikan. Seperti apa itu? Yang Mang Fikri ketahui kenapa bisa seperti itu? Karena kan kita itu banyak ya sumber daya kalau menurut saya banyak sekali sumber daya manusia yang yang istilahnya berprofesi sebagai guru. Tapi kenapa Indonesia mencantumkan rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam hal pendidikan? Ya, begini Kang Malik. Menurut Kemana? pandangan saya, dikarenakan kurangnya SDM di negeri kita. Faktor yang paling sangat saya rasakan itu di negeri kita ini kurangnya kedisiplinan. Wow, Iya, keren kurangnya sekali. Menarik. kita lihat keluar negeri-negeri yang sudah maju lah ya, katakan seperti Jepang, Korea. Iya, orang-orang di sana tuh sangat disiplin. Makanya SDM di sana emang sangat bagus. Jadi SDM di Indonesia menurut saya harus dikembalikan lagi kepada pendidikan yang ada di lingkungan keluarganya khususnya. Iya. Jadi untuk para orang tua harus diajarkan dari sejak dini kepada anak-anak kedisiplinan khususnya ya dari hal-hal kecil lah. Kalau dalam beribadah ya seperti sholat di awal waktu, atau dalam pendidikan itu harus sangat diperhatikan seorang anak itu ya. Dari segi apapun, pergaulan juga. Itu menurut saya kedisiplinan sangat penting. Berarti kedisiplinan itu wajib ditanamkan oleh orang tua kepada anaknya dari usia dini. Iya, benar sekali, untuk membentuk SDM yang berkualitas. Wow, bisa gitu ya? Iya, itu menurut saya. Nah, ini yang jadi permasalahan kan, rendahnya kenapa Indonesia itu mencantumkan tantangan yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia. Alhamdulillah sudah terjawab. Tapi solusinya ya yang lebih kepada yang lebih mudah untuk direalisasikan oleh pemerintah itu seperti apa? Itu kan di tingkat keluarga memang orang tua itu harus bisa mendidik anaknya dari usia sejak dini gitu kan. Ini bagaimana untuk kedepannya pemerintah itu harus seperti apa, menerapkan sistem seperti apa? Ya, kalau berbicara tentang pemerintahan pasti berkaitan dengan pendidikan formal ya. Kalau anak-anak itu ya seharusnya mulai dari sekolah dini sampai tingkat lanjut dan selanjutnya itu saya bilang kedisiplinan harus lebih ditingkatkan lagi lah pada pemerintah khususnya. Nanti diterapkan di setiap sekolah, pesantren. Alhamdulillah. Dan tantangan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia yang kedua itu adalah
banyaknya pengangguran dan kemiskinan. Ini menarik sekali. Banyaknya masyarakat yang menganggur dan kemiskinan yang merajalela juga menjadi salah satu tantangan dan masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Kita tahu ya, Indonesia itu penuh dengan kekayaan alam, mulai dari Freeport, terus selain Freeport apa Mang Samsullah? Batu bara yang ada di Kalimantan, tembakau, terus kalau dari sayur-sayuran ada nggak? Oh, banyak toge, ya rempah-rempah, toge yang banyak ya. Jajah ke negeri Cabe. Nah, tapi kenapa ya Indonesia itu masih banyak pengangguran dan kemiskinan yang ada di Indonesia? Dan yang jadi pertanyaan, kenapa itu bisa terjadi, Mas Samsullah? Kemiskinan. Kalau berbicara kemiskinan, sebetulnya itu udah menjadi apa ya? Secara agama udah jadi ketetapan sih ya. Secara agama. Tapi kalau menurut sistem pemerintahan, sebetulnya Indonesia tuh banyak sekali bahasanya. Banyak sekali sumber daya alam, juga sumber daya manusia yang memang itu pantas untuk dikembangkan. Tapi pertanyaannya kenapa Indonesia masih dalam kondisi yang sangat miris ataupun miskin gitu kan? Karena memang pertama kurangnya tadi, kembali lagi pada tadi pendidikan. Yang utama itu pendidikan. Kurangnya pendidikan karena sebanyak pun lahan yang ada di Indonesia, tapi tidak didoktrin ataupun tidak dibandingi dengan pendidikan kepada asupan kepada masyarakat, bagaimana cara mengolah sesuatu ataupun tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan peluang yang sangat besar gitu untuk mengatasi kemiskinan tersebut. Tapi itu sangat kurang perhatian dari pemerintah yang mungkin kurangnya tenaga kerja yang tadi, sumber daya manusia dan sumber daya alam sangat banyak di Indonesia gitu. Lebih ke pengolahan yang memang masyarakat butuh loh tentang pendidikan Indonesia, tentang pendidikan apa yang ada di Indonesia, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Lebih ke pendidikan juga sih ujungnya Mang Malik gitu. Subhanallah. Saya nggak nyangka Mang Samsullah, subhanallah, pemikirannya luas sekali. Iya kawan. Ustad. Alhamdulillah. Ustad, aktivis di HMI ya. Allah, insyaallah. Alhamdulillah. Dan yang jadi permasalahan ini, solusi atau jalan keluarnya itu harus seperti apa yang diterapkan oleh pemerintah kepada masyarakat? Menurut pandangan saya mungkin ya, mungkin pemerintah sudah melihat dengan jauh masalah ini. Mungkin pemerintah sudah memperhatikan sistem ataupun sudah merancang planning mana yang memang harus dikerjakan ataupun planning mana yang harus didahulukan dengan kebutuhan yang dibutuhi oleh masyarakat. Mungkin pemerintah sudah memikir hal itu, dan secara modal pun saya tidak bisa bilang sudah turun ataupun belum ya. Cuman pasti pemerintah pun peka terhadap tersebut. Tapi ada beberapa oknum yang memang memanfaatkan situasi tersebut gitu. Jadi pemerintah sudah memfasilitasi, pemerintah sudah memberikan modal, karena dulu sempat dengar tuh ada beberapa bibit terus pupuk-pupuk yang kayak gitu tuh ada perhatian dari pemerintah untuk disalurkan kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Sempat dengar tuh dulu. Cuman semakin sini tuh lebih menurun karena ya mungkin ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu, hanya untuk mementingkan kepentingan pribadi. Ya mungkin sebenarnya fasilitas memang harus diperkokoh lagi, sistem harus diperkokoh lagi, terus penyuluhan dari tingkat desa ataupun tingkat kecamatan itu harus diperkokoh lagi. Pertama itu. Yang kedua, modal yang memang pemerintah turunkan, yang memang kalau sudah diturunkan seharusnya sampai kepada ya yang seharusnya gitu. Bukan jangan jauhkan ataupun bersihkan oknum-oknum yang memang memanfaatkan situasi tersebut. Mungkin itu cara pengawasan. Berarti lebih kepada yang memperlambat sistem ini berjalan itu yaitu korupsi. Betul sekali. Nah,
Ini menarik sekali ya, dan menjadi sebuah catatan untuk kita bersama bahwa korupsi ini sangat merusak atau menggerogoti sistem pemerintahan kita. Iya, pasti. Dan di sini alhamdulillah malam ini narasumber kita hebat-hebat. Ada Mang Samsullah, ada Mang Fikri, dan pokoknya pengetahuannya itu sangat luas sekali. Dan yang jadi pertanyaan lagi untuk kita bersama dan PR untuk kita bersama, yaitu bagaimana caranya kita itu memerangi atau memberantas korupsi itu sendiri. Sekarang kan di Indonesia banyak ya, sudah ada lembaga yang namanya KPK. Walaupun KPK sekarang sedang lagi goyang-goyangnya gitu, nggak tahu kenapa itu. Tapi ini menurut Mang Fikri dan Mang Samsullah itu seperti apa? Silakan Mang Fikri dulu. Korupsi ya Indonesia. Itulah. Tidak asing ya. Negeri Indonesia korupsi itu. Kang Malik, menurut saya yang menjadi alasan seorang koruptor untuk berkorupsi itu, kalau menurut saya paling dalam hati saya paling dalam itu ya, kurang aja rasa bersyukur kalau menurut saya ya itu. Padahal mereka itu kurang gimana gitu ya. Gaji ada. Iya, petinggi lah. Pasti banyak gitu. Dan gajinya pun pasti banyak ya Pak. Dan kembali lagi pada pendidikan, saya ingatkan Om Malik, jikalau toh memang dididik dari sejak dini, khususnya pada pendidikan agama, ya tahulah hukumnya bagaimana. Iya. Mencuri gitu ya. Saya itu Malik. Ya pendidikan kembali. Berarti pendidikan agama dan pendidikan dunia itu harus seimbang ya. Iya. Benar, pantas kata Rasul, la ya'timuddin illa bidunya, ini seperti itu. Tidak akan sempurna, dunia itu tidak akan sempurna kalau tidak dibarengi maaf. La ya'timuddin illa bidunya. Nah, agama itu tidak akan berkembang jikalau tidak dibarengi dengan ilmu dunia. Begitupun sebaliknya. Iya. Benar nggak? Berarti yang jadi permasalahan untuk para petinggi di Indonesia itu kurangnya saya kurangnya masukan, rasa bersyukur primer aja. Dan ilmu agama ya. Iya. Berarti kudu ngaji nih. Iya. Kalau menurut ini sendiri gimana? Kalau menurut Mang Samsullah ini sendiri gimana? Memberantas korupsi itu? Ya. Kalau menurut saya pandang secara bebas ya. Kalau pertama pandang secara bebas. Pertama memang pendidikan, saya setuju tadi pendidikan. Sebetulnya agama tuh kalaupun tanpa dinisbatkan dengan agama Islam pun, jikalau nisbat itu seperti apa ya? Seperti hubungan. Hubungan. Seandainya misalkan korupsi tidak dihubungkan dengan agama pun sebetulnya bisa diberantas gitu. Menurut saya. Ini pandangan secara liar lah gitu. Secara liar pandangannya, kalau seandainya tanpa dinisbatkan dengan agama pun sebetulnya bisa diberantas. Contohnya ketika di luar negeri yang mempunyai sistem ataupun tatanan demokratis, tanpa ataupun tidak beragama Islam, itu masih banyak orang yang jujur ataupun orang yang memang tidak ataupun enggan untuk berkorupsi. Karena memang tadi saya setuju tentang pendidikan. Itu tidak dinisbatkan dengan agama Islam. Tentang pendidikan pun itu sangat berpengaruh besar gitu terhadap korupsinya seseorang ataupun tidak. Jadi memang ditanam dari kecil sistem pendidikan yang kuat tentang kenegaraan, tentang kemanusiaan dan sebagainya. Itu secara liar. Yang terbukti di luar negeri pun ataupun di luar Indonesia pun ada yang tidak beragama Islam tapi mampu untuk tidak berkorupsi gitu. Jadi emang pendidikannya yang sangat kuat, terus kemanusiaan yang memang kuat gitu. Nah,
kalaupun dinisbatkan dengan Islam, apalagi dinisbatkan dengan Islam berarti kita bahasanya, apalagi dinisbatkan dengan Islam, ketika pendidikan formal ataupun non Islam ditanam sejak kecil dan pendidikan Islam pun ditanam sejak kecil, itu sangat mustahil terjadi gitu, sangat jauh untuk terjadi terhadap korupsi tersebut gitu. Pertama itu karena emang korupsi itu maling ya, maling itu kita bahasakan maling lah gitu lah ya. Kalau korupsi itu kadang kita tuh merasa merasa gagah gitu ketika kita disebut koruptor, tapi disebutkan maling itu kan emang udah bukan aib gitu kan ya. Maling itu memang benar maling itu lebih ke tantangan juga kepada orang yang memang pendidikannya kurang gitu, maling tersebut, karena memang ini sangat berbahaya. Dan ketika pendidikan dipupuk ataupun dipupuk sejak kecil, itu memang bakal menjadi pemikiran yang memang kuat gitu. Dan pendidikan Islam pun diterapkan sejak dini, itu akan menjauhkan terhadap korupsi. Makanya balik lagi ke pertama tadi, memang pendidikan itu sangat utama kepada setiap petinggi yang memang berkuasa untuk negaranya gitu. Jadi memang pendidikan nomor satu, seperti itu paling. Ya, tambahan dari saya, Gimana? Kang Wali. Saya berharap kepada pemerintah, tolong lebih tegas untuk menjatuhkan hukuman terhadap koruptor itu. Menurut saya itu. Ini Indonesia itu terlalu baik menurut saya. Iya. Terlalu baiknya dari hal apa? Itu nih. Dari hal hukuman. Emang di luar itu seperti apa hukuman? Ya, contohnya seperti di negara lain lah, orang di negara Cina ya, seorang koruptor itu ditembak mati itu ya. Itu ya, biar ada. Menarik ini. Jadi bingung saya nih mau bertanya apa lagi nih. Tapi mudah-mudahan lah kita negara Indonesia ini khususnya dan seluruh dunia, mudah-mudahan dimusnahkanlah para koruptor. Amin. Itu sangat merugikan masyarakat. Jadi terjadinya banyak kemiskinan, banyak pengangguran itu berawal atau dampak dari korupsi, seperti itu. Pendidikan. Berarti pendidikan adalah hal yang paling utama. Nah, yang ketiga, praktek KKN. KKN ini apa ya? Adanya praktek korupsi nih. Korupsi Kerja nyata. Iya, kerja nyata. Kolusi dan nepotisme juga menjadi salah satu tantangan sekaligus ancaman nih bagi bangsa Indonesia. Dan alhamdulillah sudah kita bahas ya tadi ya. Nah, dan yang keempat yaitu adanya pandemi COVID-19. Nah, banyak yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah sebuah konspirasi. Ada juga yang mengatakan ini adalah sebuah politik semata. Terus ada yang menganggap ini memang benar-benar ada. Tapi Allah alam ya, hanya Allah yang tahu. Tapi alhamdulillah walaupun kita di pesantren ya gimana ya istilahnya, kita berkerumun tapi alhamdulillah, tapi kita juga harus menerapkan sistem protokol kesehatan. Nah, alhamdulillah dari kebersihan juga kita alhamdulillah terjaga. Nah, belakangan ini Indonesia ini menghadapi sebuah masalah sekaligus tantangan tentang adanya pandemi dan membuat pergerakan atau kegiatan-kegiatan masyarakat, kegiatan-kegiatan sebuah organisasi atau kepemerintahan mungkin menurut saya terganggu. Dan yang jadi pertanyaan, COVID-19 ini menurut kalian itu seperti apa sih? Ya dalam arti gimana ya? COVID-19 ini khususnya di Indonesia ya, khususnya di Indonesia. Terus banyak berita-berita tentang vaksin apalah itulah yang terjadi di Indonesia ini. Menurut kalian
apakah sebuah konspirasi atau politik ataupun memang benar-benar ada memang sebuah penyakit? Ya, Bang Wali. Kalau saya melihat dengan ya beberapa kejadian belakangan ini, emang sebut nyata banyak kejadian yang memang orang meninggal karena COVID, tapi juga ada yang ya nyeleweng dari itu. Katanya COVID ini bukan. Gitu Bang. Menurut saya khususnya bagi masyarakat Indonesia itu hanya perlu mematuhi pemerintah, itu aja kembali. Karena ya memang pemerintah sudah mengutarakan kepada seluruh masyarakat Indonesia harus ini itulah, yaitu sebagian dari pergerakan pemerintah mencegah COVID di Indonesia ini. Apakah ada sebuah dalil untuk memperkuat keyakinan kita itu untuk mematuhi pemerintah? Ada nggak dalil ya? Kalau saya berbicara tentang dalil, lanjut aja. Lanjut. Ya. Gimana Mang Samsullah? Gimana ya, sebetulnya saya agak pimplan deh kalau bilang soal COVID, karena ya dilema antara percaya atau tidak tentang adanya COVID tersebut. Tapi kita pakai kacamata bahwa oke lah ada, kita pandang bahwa COVID itu ada. Nah, sebetulnya virus COVID ini tuh menjadi bumerang gitu buat pribadi manusia yang ada di Indonesia ataupun masyarakat Indonesia, juga bumerang bagi pemerintah gitu. Selain bagi masyarakat masing-masing, ini juga menjadi bumerang bagi pemerintah tuh, karena memang pemerintah sangat dilema terhadap apa yang harus dilakukan gitu. Step pertama tuh apa yang harus dilakukan pemerintah seandainya memang COVID ini meluas, dan apa yang harus pertama yang harus dilakukan pemerintah. Saya sangat mengerti pasti sangat dilematis terhadap kasus ini. Oke, kita seandainya COVID pun ada, memang menerapkan sistem lockdown itu tuh sebetulnya bagus dan memang efektif di beberapa negara, dan memang itu terjadi, dan alhamdulillah kasusnya pun bisa dibilang clear gitu, beres di beberapa negara. Dan ketika Indonesia melakukan sistem tersebut pun, pemerintah memang harus benar-benar kuat gitu. Pertama, kuat dari sistem yang memang harus yang ingin diterapkan, termasuk protokol tadi. Yang kedua, harus kuat terhadap modal yang memang dampak dari lockdown tersebut gitu. Selain dari sistem sistem protokol yang tadi, memang modal itu yang paling utama gitu. Ketika pemerintah melockdown tentang contohnya pekerjaan, tentang aktivitas manusia, masyarakat Indonesia, pasti secara ekonomi pun itu pasti terhambat kan ya. Secara ekonomi pun masyarakat pasti terhambat. Oke lah bagi kalangan PNS ataupun kalangan yang memang mempunyai gaji pokok, mempunyai gaji tetap yang tidak mengurangi terhadap gaji tersebut. Tapi kita harus memikirkan bahwa masyarakat yang menengah ke bawah yang mempunyai gaji berdasarkan harinya, gaji berdasarkan waktunya, itu pemerintah harus memberikan sampai sana gitu. Ketika pemerintah memberikan sistem protokol tersebut, artinya sistem lockdown, juga pemerintah harus mempersiapkan modal, dan itu tanggung jawab pemerintah menurut saya. Itu tanggung jawab pemerintah yang memang harus diperhatikan terhadap masyarakatnya, yang ketika zaman dulu pun cerita para sahabat yang tuh menangis ketika ada unta yang memang terpleset di jalan yang memang rusak gitu, dan itu tanggung jawab seorang amir ataupun tanggung jawab seorang kepala gitu. Dan itu bisa terjadi di situasi kita sekarang ketika pemerintah menerapkan sistem tersebut, dan pemerintah harus bertanggung jawab terhadap tersebut gitu. Nah, dalam artian modal pun harus pemerintah gelontorkan, dan memang yang tangan-tangan itu pun harus sampai gitu. Yang saya
balik lagi sama yang tadi, tetap korupsi yang pertama jadi hambatan ini semua gitu. Ketika pemerintah sudah perhatian pun memberikan modal yang paribasana, cek bahasa Sunda, nginjem titu ti dia gitu kan, nginjem modal titu ti dia, tapi tidak sampai kepada tangan-tangan yang memang diperhatikan pemerintah, ya rusak gitu. Ketika korupsi terjadi semuanya bisa rusak gitu. Sistem yang sudah tertata pun pemerintah, jadi kan kesananya tuh kepalanya langsung disalahkan gitu. Bukan masalah tentang pro Jokowi pro Prabowo, di sini nggak ngomongin yang kayak gitu. Cuman lebih ke yang benci kan makin benci kesananya gitu kan. Yang benci makin benci. Jadi bukan membela tentang pemerintahan sekarang, cuma lebih ke ayo dong sistemnya perkuat gitu. Selain kepalanya yang memang harus kepala negaranya yang harus bergerak, yang di bawahnya pun pikirkan dong masyarakat yang di bawah gitu. Dan sistem ini harus diperkuat gitu, dan modal pun memang harus digelontorkan dan memang harus sampai kepada tangan masyarakat tersebut, dan itu tanggung jawab dari pemerintah. Nah, dan ketika tidak sampai pun, nah pemerintah pun harus tadi, hukum tuh harus ditegaskan gitu. Benar tadi Pak Mang Fikri bilang bahwa hukum tuh harus ditegaskan, ketika ada korupsi lah harus ditindak lah gitu, dan itu gak bisa dikasih ampun, dan kita tidak bisa ibalah pada hal tersebut gitu. Intinya modal dari pemerintah harus diperkokoh, selain sistem yang diperkokoh, modal yang harus diperkokoh, dan itu harus benar-benar sampai kepada masyarakat. Itu ini modal sih Kang Malik dari pemerintah. Berarti pemerintah itu secara tidak langsung bertanggung jawab atas kebijakan yang telah dibuatnya ya. Pantas kata Rasul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Benar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, masih terkait tentang tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Setelah kita membahas tentang sebuah demokrasi, terus rendahnya kualitas sumber daya manusia itu karena kurangnya pendidikannya. Yang paling penting itu adalah pendidikan agama, dan terutama yaitu pendidikan formal ya. Yang kedua itu banyaknya pengangguran dan kemiskinan, itu akibat pendidikan juga, dan korupsi yang banyak dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yaitu diakibatkan karena kurangnya pendidikan. Dan pertanggungjawaban pun itu yang dilakukan oleh pemerintah itu berdasarkan sebuah pendidikan. Berarti pendidikan itu di atas segalanya, benar nggak? Allahu Akbar, takbir. Bukan kita radikal ya, tidak. Jangan kaitkan lapan Allahu Akbar takbir itu dengan sebuah radikal, bukan, tapi ini hanya sebuah ungkapan rasa bahwa Allah itu Maha Agung. Nah, menarik sekali nih perbincangan kita malam ini, walaupun sekarang sudah hampir jam 1 ya, tapi tidak gitulah. Yang kelima terkait tentang pertahanan nasional. Kemarin viral ya di media sosial, terutama YouTube, ada ada drone. Biasanya kan drone itu di atas ya, yang terbang itu drone. Tapi nggak tahu ya, mungkin definisi drone itu seperti apa nggak tahu. Tapi ada drone bawah air yang berbentuk seperti roket. Yang itu drone itu telah masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin, dan diklaim oleh pemerintah itu drone milik Cina. Nah, pertanyaannya, apakah pemerintah itu sudah maksimal mempertahankan kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia? Menurut Mang Fikri seperti apa? Kalau memang pemerintah sudah maksimal menjalankan ya tugasnya dari segi pertahanan, pastilah
kapal Cina itu nggak bakalan masuk ke negeri kita. Itu tandanya pemerintah belum maksimal. Kan banyak ya sekarang kapal-kapal ya, pencari ikan yang dari luar, benar nggak? Betul. Sampai kemarin waktu pas maritim itu apa namanya, Bu Susi ya, Bu Susi sampai kapal-kapal di bom, diledakkan, tapi itu sangat bagus. Iya, ini saya sangat suka sama Bu Susi. Memang dia sangat tegas itu. Jadi kalau memang tidak dipertegas, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu akan merasa keenakan gitu. Nah, Keenakan ya. kalau tidak pertegas Ya. seperti Bu Susi. Aduh, benar. Berarti itu sebuah lampu merah ya untuk negara-negara lain. Dan menurut Mang Samsullah itu seperti apa pertahanan negara dari sistem Indonesia itu seperti apa? Kalau menurut saya tuh secara pandangan saya tuh secara jelas saya tidak tahu ya pertahanannya seperti apa, karena memang detailnya seperti apa, karena memang ya saya tidak masuk ke dalam komunitas ataupun pertahanan tersebut gitu. Tidak tahu jelas. Tapi kalau seandainya ada kasus seperti itu, misalkan ada drone yang memang menyelusup lah, katakan menyelusup ada bawah air, sebetulnya kalau bisa dibilang kurang kuatnya pertahanan Indonesia ataupun sistemnya, oke, saya setuju terhadap itu. Cuman lebih ke ini berbicara lagi tetap ke pendidikan gitu. Karena drone di bawah air itu apa ya? Itu sebuah teknologi baru menurut saya. Karena kita tidak bisa bilang bahwa Indonesia tuh kurang kuat, tidak bisa bilang itu. Cuman bisa bilang lebih ke orang lain pintar gitu. Orang lain pintar gitu. Jadi kita bilang ya belum kuat, oke setuju, tapi tidak bisa secara memang belum kuat, karena memang itu suatu kelicikan ataupun kepintaran orang lain yang memang kita belum tahu gitu. Memang kita belum tahu orang lain seperti apa, atau mencari kelemahan kita, memang kita belum tahu. Yang kita kira itu bukan kelemahan dari kita gitu. Karena bahwa misalkan di tatanan di bawah air memang sudah diperhatikan pemerintah, yang mungkin ternyata buktinya ada memang drone yang memang menyusup, dan itu tidak bisa bilang kita tidak bisa dibilang bahwa emang kita tidak tidak memperhatikan tersebut. Cuma itu lebih ke kepintaran orang lain lah gitu, yang memang kita belum tahu ada elektronik yang seperti itu ataupun kecanggihan yang memang seperti itu. Dan itu bagian dari kelemahan kita, yaitu balik lagi ke pendidikan, yang mungkin harus dicetak orang Indonesia tuh yang kader-kader yang seperti itu gitu, yang mempunyai sistem ataupun yang mempunyai inovasi yang seperti orang lain lah gitu, ataupun lebih dari itu, ataupun teknologi yang bisa diciptakan sendiri, entah itu teknologi tidak bawa air pun secara goib atau gimana lah gitu. Jadi lebih ke orang lain lebih pintar dari kita, bukan kita yang lemah, intinya gitu. Poinnya seperti itu kira-kira. Sebenarnya bangsa Indonesia itu menurut saya ya sangat kuat sekali. Bahkan tahun berapa ya, Kopassus itu menjadi tentara terhebat ya, ketiga di dunia. Keren. Yang pertama kan Amerika, yang kedua Israel, yang ketiga Indonesia, yang keempat itu Rusia, yang kelima lupa lagi yang kelima. Pokoknya Indonesia itu the best lah, mengalahkan Rusia sebenarnya Rusia itu ya dari dari peralatan artileri itu banyak sekali, banyak peralatan yang canggih. Tapi kenapa bisa terkalahkan oleh Indonesia yang minim dari peralatan tempur? Kenapa coba? Indonesia itu orang-orang yang sakti. Sakti ya? Iya. Benar. Wah, orang di
apa pakai pisau juga. Keluar darah, iya ironis. Istilah Indonesia gitu kembali kita. Saya pernah lihat di meme ya, Iya. kalau Indonesia perang pasti banyak yang turun. Di antaranya Nenek Lampir, Grandong, Dukun Santet, terus banyak perbuatan. Iya, pokoknya jahat tingkir tarurun ya. Indonesia punya Indonesia. Tapi Indonesia itu sangat hebat dari segi apa militernya, bahkan bisa mengalahkan Rusia karena Rusia itu kurang dari apa sumber daya manusianya, walaupun peralatan-peralatan mereka itu sangat canggih. Tapi kenapa bisa terkalahkan oleh Indonesia yang minim peralatan tempur? Karena kurangnya sumber daya manusia. Diakibatkan apa? Diakibatkan mungkin ya dari pendidikan lagi. Gitu. Bahkan di Korea ya ada wajib militer, apalagi di Korea Utara ya, di Korea Utara ya, yang di rajai itu presiden demokrat apa sistemnya komunis ya, berarti presiden atau raja atau apa? Lebih ke apa ya kalau komunis? Lebih ke apa? Ke raja bukan, cuman lebih ke patuh ke seseorang lah gitu. Nggak ada sistem kerajaan, nggak ada sistem pemerintah, cuman lebih ke apa ya? Pokoknya patuh terhadap seseorang lah gitu. Kim Jong Un kalau Ya, saya. Kim Jong Un. Lebih ke menuhan-nuhankan sih. Lebih ke sana. Karena emang pernah ada kasus tuh, bukan kasus sih, lebih ke kejadian yang memang ketika Kim Jong Un pergi, si masyarakat tuh harus nangis-nangis gitu. Pernah ada berita seperti itu, harus nangis-nangis, harus kayak gak mau ditinggalin kayak gitulah, lebih ke apa ya? Lebih parah lah gitu. Bahkan saya pernah melihat di sosial media ya, di akun salah satu channel yang membahas tentang apa kerasnya Korea Utara. Betul. Wajib militer Pak RW. Duh, subhanallah. Kita mah disuruh push up juga 10 kali guys. Saya langsung lapar. Asli. Langsung lapar. Kita sit up. Aduh, komo kita eta mah aduh. Kita lari ngerilingan, kita wajib militer gak? Tapi alhamdulillah walaupun Indonesia tidak wajib militer, orang-orangnya kuat. Banyak dukun santet, rupa-rupa lah kalau Indonesia mah. Dan yang jadi pertanyaan nih, ada sebuah pertanyaan menarik sekali, yaitu tentang komunis. Nah, tahun berapa ada partai komunis itu PKI? Tahun berapa sih? Waktu presidennya Soekarno kan? Iya benar nggak? Waktu presidennya Soekarno? Iya berarti iya kan? Soekarno, iya Soekarno. Iya. Saya lupa lagi. Nah, kenapa Indonesia itu sampai bisa mengharamkan, dalam istilah agama itu mengharamkan adanya pemikiran-pemikiran komunis, apalagi berbentuk sebuah organisasi atau partai? Menurut kalian, yang jadi pertanyaan itu, kenapa komunis itu bisa diharamkan di negara Indonesia? Silakan. Kembali menurut saya, memang pemikiran komunis itu sangat bertentangan dengan bangsa ini. Iya. Gak masuk lah pemikiran para komunis itu, sangat bertentangan dengan ya, apalagi di Indonesia ini kan mayoritas agama Islam kan ya, paling besar, sangat memang bertentangan pemikiran mereka itu. Tapi ada hal yang menarik ya dari komunis, yaitu dalam sistem mensejahterakan masyarakat. Benar nggak? Ada sebuah sistem dalam pemikiran-pemikiran orang komunis, yaitu mensejahterakan masyarakat. Jadi tidak ada yang miskin dan tidak ada yang kaya. Jadi semuanya sama rata. Tapi kenapa masih dilarang di Indonesia? Ya kan, Gimana? Kan di Indonesia itu yang tadi ya, kita kembali ke pertanyaan yang awal. Banyaknya kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Betul. Sebetulnya ini dilematis ya. Pertanyaannya beneran
menyerang gitu. Kita gimana ya? Secara pandangan komunis tuh sistemnya secara pemerintahan tuh emang mensejahterakan gitu. Jadi di mana masyarakat harus patuh terhadap satu orang yang apapun tuh kegiatannya pun harus diketahui oleh satu orang tersebut. Bahkan akses internet tidak boleh, terus mau kemana pun mau apapun memang harus atas izin si orang tersebut. Dalam artian kepalanya lah gitu lah ya. Gitu. Tapi memang si masyarakat itu dipasok gitu. Masyarakat itu dipenuhi kebutuhannya, apapun yang dibutuhkan masyarakat memang dipenuhi oleh seseorang tersebut gitu. Apapun itu. Cuman lebih ke hak asasinya dipegang oleh kekuasaan tersebut. Jadi memang tidak bebas hilir mudik apapun yang pengen mereka sampaikan gitu. Jadi itu secara sistem pemerintah. Pun secara sistem keagamaan itu lebih kemenuhan-nuhankan sih gitu. Lebih kemenuhan-nuhankan. Jadi seandainya menentang sedikit pun bicara tentang pemerintah sedikit pun jangankan mengkritik gitu. Jangankan mengkritik tentang pemerintah. Kita tidak setuju pun tentang apa yang pemerintah keluarkan, tentang apa yang pemerintah terapkan, itu bisa langsung ditindaklanjut dibunuh gitu. Sistemnya seperti itu. Makanya menurut saya kenapa Indonesia tidak menerima sistem begitu, walaupun itu bisa mensejahterakan masyarakat, tetapi dalam ideologi Islam itu tidak masuk gitu. Ketika hak seseorang ataupun hak mengkritik tuh beneran tidak diadakan gitu di dalam sistem tersebut. Makanya ketika ada satu orang masyarakat yang ingin mengeluarkan aspirasi, itu kan langsung dibunuh, dan itu sangat bertentangan terhadap syariat Islam. Itu sih lebih ke karena emang di Indonesia banyak penduduknya Muslim, ya mungkin itu salah satu faktor yang tidak diterapkan Indonesia gitu. Walaupun mensejahterakan masyarakat, tapi kan lebih ke Islam tidak memandang miskin, tidak memandang kaya kan ya, tidak memandang sejahtera ataupun tidak, tapi Islam lebih memandang siapa yang lebih dekat dengan Tuhannya gitu. Makanya ketika Indonesia tidak menerapkan sistem begitu pun ya bagi Muslim tidak masalah gitu. Bagi Indonesia masalah, ya bagi Muslim tidak masalah seperti itu. Makanya ya sangat dilematis sih ketika, kecuali kalau memang pemerintahnya kafir ataupun non Muslim, ya itu bisa terjadi gitu. Sistem komunis bisa diterapkan demi mensejahterakan masyarakat yang bagi Muslim itu sangat rugi gitu. Jadi emang dua masalah yang memang tidak bisa disatukan sih. Seandainya pengen sejahtera tapi pengen Muslim, susah sih gitu. Di zaman sekarang ya, Kalau zaman dulu ya tentu seperti itu, ada yang Muslim dan sejahtera. Di zaman dulu kayak memang akidahnya kuat ataupun pemahaman terhadap Islamnya kuat dan kepercayaannya kuat. Sekarang udah dicampur, agama pun udah beratus-ratus kayaknya sekarang gitu. Jadi lebih ke dilema sih, pemerintah harus menerapkan komunis tapi kebanyakan mayoritas Islam, sedangkan pengen sejahtera gitu. Jadi benar-benar bingung antara harus komunis ataupun demokrasi gitu untuk menyelamatkan Islam. Itu sih. Gini Kang Manik. Saya lebih masuk ke dalam kaidah darul mafasid wa qadamun ala jamil masalah. Sekalipun toh memang para komunis memberikan kita kemaslahatan ya, sebagai kesejahteraan, tapi kan di balik semua itu ada kopasi dan kerusakan yang memang bagi bangsa ini. Kita takbir lagi. Allah. Bukan radikal nih, bukan radikal. Dia takut jadi agak radikal kita mengucapkan takbir. Benar keren. Pertanyaannya jadi kemana naik ya? Nah, alhamdulillah. Tapi ini sangat menarik sekali ya. Sangat menarik sekali. Kita berbicara tentang Islam. Islam itu tidak memandang kaya, miskin, jabatan, terus tidak memandang rupa dan sebagainya. Karena tadi kata Bang Samsullah, itu Islam itu lebih memandang kepada ketakwaannya. Berarti inna akramakum indallahi atqakum. Berarti lebih kepada takwanya. Dan takwa itu seperti apa? Takwa ya kalau menurut istilah
ijtinabul manhiyat, wa itu ya apa itu Malik, ijtinabul manhiyat, wa itu wa bukan wa. Saya kasih waktu 3 detik. Itu saya lupa lagi ya. Ya tuh kan, jangan pakai cepet lah. Takom istilah kebanyakannya gitu dalam Islam, menjauhi larangan-larangan yang memang sudah dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dan mengerjakan perintah-perintah yang memang Allah sudah memerintahkan. Menurut Mang Dery, takwa itu menurut Mang Samsullah, takwa itu seperti apa? Apa ya? Ya ampun, ini dalam banget. Takwa itu lebih ke apa ya? Tarkul ma'asi lah. Jadi apa tarkul ma'asi itu? Lebih ke membersihkan dari maksiat, memberikan menjauhkan memang dari larangan sih intinya. Ketika sebenarnya takwa itu mudah sih bagi orang yang memang memahami Islamnya sangat dalam. Ketika dalam Al-Quran inna sholata tanha anil fahsya wal munkar tuh sebetulnya ketika sholatnya pun dilaksanakan dengan benar, dan itu tidak akan terjadi fahsya dan munkar gitu. Fahsya yang berasal dari syahwat dan munkar berasal dari perut tuh, isi perut pejit lah gitu, kebutuhan seseorang, yaitu bakalan terjauh gitu, itu. Jadi ketika kita sholatnya pun benar, yang insya Allah takwa itu tercapai sebetulnya. Ya intinya lebih ke menjauhkan segala larangannya, itu sih poinnya, lebih menjauhkan segala larangannya dan lebih ke apa ya, taqarrubanillah lah. Lebih ke mendekatkan diri dan memang dibersihkan dari hal-hal kecil pun memang sangat dibersihkan gitu. Saya ingin memperjelas dalil dari Mang Fikri ya. Definisi dari takwa itu adalah intisalul ma'murat wajtinabul manjiyat. Nah, alhamdulillah, intisalul ma'murat wajtinabul manjiyat. Enggak, nanti takutnya netizen nyawa gitu. Maaf ya. Terus kembali lagi kepada tadi, berawal dari apa maksud yang dimaksud dengan perut itu seperti apa? Maksudnya lebih ke apa ya, kemunkaran lah gitu. Pas kita sholat tanah anil pasyawan munkar. Yaitu sebenarnya sholat tuh memang menjauhkan kita dari pasya yang berasal dari syahwat, contohnya di zina, seperti itu. Korupsi itu sebenarnya termasukkan munkar gitu. Makanya ketika sholat pun terjadi, makanya si takwa tuh bisa diraih gitu. Makanya ketika orang yang khusyuk dalam sholatnya, yang khusyuk di dalam sholat itu seperti apa, yang khusyuk di luar sholat gitu. Khusyuk dalam sholat itu yaitu khusyuk sebetulnya yang di luar sholat. Ketika sholat manawi ya. Seperti itu. Makanya ketika sholatnya benar dan memang khusyuk di luar sholat, bakalan memang terjauh dari syahwat yang memang tidak diperbolehkan ataupun kemunkaran yang memang tidak diperbolehkan, dan insya Allah takwa tuh tercapai dengan mudah gitu. Ya termasuk dengan iman lah ya. Iman itu udah bukan bahasan kita, dan maksudnya lebih ke takwa tuh kan di atas iman gitu. Iman tuh takwa tuh betul di atas iman. Jadi ketika berbicara tentang takwa, iman sudah termasuk lingkup dalam takwa. Makanya ketika sholatnya benar, yang itu menjauhkan kita dari fahsya dan munkar, insyaallah takwa tuh memang bakal dicapai dengan mudah gitu, insyaallah. Seperti itu. Tuh dengerin untuk para koruptor. Ya, kata Mang Samsullah, berarti kita itu harus menjaga sholat kita supaya terjauh dari apa? Fahsya dan munkar. Untuk para koruptor, ini adalah sebuah peringatan keras ya dari kami. Bahkan
saya lihat dari kitab Nasoihul Ibad, kullu lahmin nabata anil haram pannaru allami. Wah. Pokoknya barang dahar tina duit haram atau kadaharan anu haram, wah pannaru allami. Ya, sia. Kayak jero beuteung ngagolak sia. Ini menarik sekali ya pembahasan kita malam ini. Tak terasa sudah jam 1 malam, jam 1:05. Masya Allah. Dan kita lanjut ya. Kita lanjut. Bagaimana dinamika historis, konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Jadi istilahnya gini. Pernahkah Anda berpikir seandainya di sebuah masyarakat atau sebuah negara atau sebuah organisasi lah tidak ada hukum? Pernahkah Anda berpikir seperti itu? Dan dampak dari tidak adanya hukum dalam sebuah tatanan masyarakat, organisasi dan sebuah negara itu seperti apa? Ini ya, kalau berbicara tidak ada hukum sebetulnya omong kosong sih. Lebih ke ya hukum menyangkut Islam dong gitu. Ketika berbicara hukum ya Islam termasuk dong. Ketika kita berpikir tidak ada hukum ya sama dengan tidak ada Islam gitu. Karena Islam sangat mengatur semua hukum yang secara hukum zaman salaf gitu, secara hukum zaman kontemporer pun Islam sudah mengatur demikian gitu. Nabi pun sudah banyak berbicara demikian, tentang berpikir demikian, sudah mengatur tentang mengatasi masalah segala apapun, hukum segala apapun. Makanya ketika berpikir bagaimana hukum tidak ada, ya Islam tidak ada gitu. Dan seandainya hukum pun tidak ada, ya apa ya? Ya Islam juga tidak ada. Tidak ada. Maksudnya lebih ke ya kacau lah gitu. Tidak ada hukum ya kacau gitu. Karena hidup kita emang dilingkupi ataupun dikerumuni, bahasanya dikerumuni oleh hukum gitu. Ketika kita lahir pun ya secara langsung kan kita sudah diberikan hukum. Hukumnya hidup seperti ini harus gimana, hukumnya tidur yang sehat itu seperti mana, itu kan hukum gitu. Secara tidak tertulis seperti itu. Makanya ketika hukum tidak ada, lebih dalam lagi manusia pun tidak bakal ada gitu. Lebih jauhnya gitu sih menurut saya gitu. Kalau menurut Mang Fikri itu seperti apa? Gak kebayang ya Kang Malik. Kalau kata orang Sunda, cak itu kan. Iya. Aya hukum oge geus kieu gitu. Komanina hukum geus. Gak kebayang lah gitu ya. Benar. Berarti hukum itu di bawah pendidikan atau gimana? Lebih kemana? Sudah menyatu lah gitu ya. Dengan alam, Subhanallah. Hukum alam. Hukum dan alam sudah menyatu. Ini menarik sekali. Pokoknya menarik kok itu mimiti dari kita pertama ngobrol sampai sekarang ini sangat menarik lah pembahasan kita. Dan tantangan Indonesia ini selain dari ranah pemerintahan, ada juga yang mengkritisi bahwa banyaknya hashtag di Twitter, Instagram, dan sosial media lainnya menyatakan bahwa ganti demokrasi dengan khilafah. Nah, seperti itu. Jadi menurut kalian itu apakah cocok sistem demokrasi dan khilafah? Apakah cocok sistem khilafah itu diterapkan di Indonesia? Tapi banyak yang mengatakan bahwa ya, Pancasila itu sudah dirumuskan oleh para ulama dan para tokoh-tokoh agama lainnya, bahwa itu adalah nilai-nilai dasar yang paling cocok di Indonesia ya. Tapi akhir-akhir ini, belakangan ini banyak yang menyatakan bahwa gantilah sistem demokrasi ini, sistem Indonesia ini, sistem Pancasila ini dengan sistem khilafah.
pandangan kalian itu sebagai seorang aktivis dan pemuda-pemuda di pesantren dan sebagai santri yang mendalami ilmu agama itu seperti apa? Kan sebentar ya, akan khilafah ini berawal dari hukum Islam. Dan Islam ini dan Indonesia ini mayoritas masyarakatnya itu beragama Islam. Tapi toh kenapa mayoritas masyarakatnya beragama Islam tapi tidak menerapkan sistem syariat khilafah? Yang balik. Kalau kita melihat ke belakang sejarah khilafah terdahulu. Khilafah Umayyah ya. Gitu. Kalau saya lihat itu memang dari dulu sistem khilafah itu udah kacau gitu kembali. Kacaunya? Ya gitu, ada perseteruan di antara kubu ini antara Muawiyah dengan apa sih cunyakannya Rasul ya. Gitu. Mereka itu menerapkan sistem khilafah. Menurut saya di Indonesia itu dengan berideologikan Pancasila itu sudah para ulama sudah merumuskan bahwa memang Pancasila itu di dalamnya sudah satu ya. Karenanya memang Pancasila bukan semena-mena itu ya awalnya. Dibuatnya juga oleh para ulama lagi ya. Gitu. Bukan ulama ecek-ecek yang seperti sekarang. Kacau lah ya belakang sistem khilafah. Menurut Mang Samsullah seperti apa? Kalau menurut saya lebih ke tujuan sih. Tujuan masyarakat tuh ingin sistem seperti itu karena apa gitu. Jadi sebetulnya masyarakat tuh tidak peduli terhadap sistem apa yang diterapkan di negara ini gitu. Tapi lebih ke tujuan masyarakat lebih ke mana gitu. Jadi lebih ke masyarakat tuh pengen tujuan, bukan sistem. Apapun sistemnya masyarakat tidak mau tahu sebetulnya, tapi lebih ke tujuannya pengen gini loh gitu. Kepada pemerintah tuh lebih ke sana. Makanya ketika sistem tersebut tidak diterapkan di Indonesia pun dan memakai sistem demokrasi, sebetulnya kalau berjalan sesuai dengan apa yang dirancangkan itu sudah memenuhi kebutuhan masyarakat gitu. Dan ini kenapa masyarakat sangat menginginkan sistem tersebut, karena menurutnya menurut kaum awam ataupun yang mungkin kaum yang ngerti terhadap Islam pun, karena lebih ketentram gitu melihat zaman dahulu yang memang Islam sudah mengatur semuanya, dan ketika Islam berjalan kita insya Allah bakalan sejahtera makmur gitu sesuai dengan apa yang disyariatkan. Tetapi dengan kondisi seperti sekarang, dengan era zaman sekarang ataupun keadaan zaman sekarang tuh beneran tidak akan cocok tuh, karena mindset orang-orang pun jauh berbeda dengan zaman dulu gitu. Secara kepercayaan, secara akidah segala macam. Dan sebetulnya bukan karena sistem tersebut gitu yang diinginkan masyarakat, tapi lebih ke tujuan masyarakat pengen seperti ini gitu. Jadi sistem apapun yang dipakai di Indonesia, mau komunis sebetulnya, mau sistem demokratis, mau sistem syariat Islam, sebetulnya welcome gitu. Masyarakat yang mana saja ya udah langsung tanggung gitu. Mana aja ya udah tanggung, yang penting hasilnya ataupun dampaknya ataupun apa yang diinginkan masyarakat ya terpenuhi gitu, lebih ke tujuan gitu. Jadi kenapa tidak diterapkan, kenapa ataupun banyak yang tidak menyetujui, ya karena dilema gitu. Pemerintah dilema menerapkan sistem ini, kedepannya bakalan gimana, menerapkan sistem ini kedepannya gimana. Sedangkan masyarakat tidak memikirkan seperti itu. Yang penting masyarakat tuh kan poinnya pengen sejahtera itu kan, bukan sistemnya pengen apa. Karena secara sepintas sistem Islam tuh bakal mengatur semuanya gitu. Jadi masyarakat berpikir bahwa kedepannya kita bakal makmur, bakal gini, dan tidak tahu dampaknya bakal seperti apa gitu. Secara tidak langsung kan dari demokratis ke sistem Islam itu beneran sangat berat kan gitu. Jadi lebih ke masyarakat tuh lebih ke pengen
hasilnya lah gitu, dampaknya apa, ataupun secara demokratis pun ketika makmur kenapa tidak gitu, kenapa harus diganti gitu sih menurut saya. Bukan saya lebih pro ke demokratis dan tidak menyukai terhadap syariat Islam, bukan begitu sih, maksudnya lebih ke tujuan masyarakat, kenapa masyarakat gitu. Menarik ya, sangat menarik. Tujuan. Dan kita lihat dari bunyi Alenia keempat pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini dapat diidentifikasi bahwa tujuan negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama sebagaimana yang dinyatakan Kranenberg, yakni yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir, yang keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Menyangkut tentang keadilan sosial. Nah, ini menarik sekali, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu dari pasal keberapa ya? Dari apa? Pancasila yang keberapa ya? Kelima ya, keadilan sebagai rakyat Indonesia. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kalian rasakan sebagai masyarakat Indonesia, apakah dari kalimat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sudah dipenuhi oleh pemerintah atau belum? Silakan, siapa dulu? Keadilan. Kalau Samsullah. Ngomongin keadilan tuh apa ya? Ada tidak ada sih, ada dan tiada gitu, antara ada dan tiada, karena berarti kayak lagunya Utopia. Allah. Antara ada dan tiada. Jadi kalau kita bilang ada ya jalan yang kita akses, terus lampu yang kita gunakan, terus apa ya, kebijakan pemerintah yang kita penuhi, contohnya pembuatan kartu kartu SIM, pembuatan KTP segala macam, itu bagian dari keadilan menurut saya. Bagian dari keadilan. Dan kita itu rasakan. Sedangkan secara sosial yang langsung kita ya jalan raya, jalan tol ataupun lampu yang kita rasakan, jalan itu sebuah keadilan. Tapi kalau ngomong secara global keadilan, kita tuh belum sepenuhnya mendapatkan keadilan tersebut gitu. Karena apa ya buktinya tidak banyak orang yang mendapatkan keadilan tersebut tuh ujungnya ya tadi korupsi. Seandainya pemerintah menempatkan anggarannya sesuai dengan porsinya, seandainya pemerintah menurunkan anggaran sesuai dengan yang ditujunya, keadilan bakal tercapai gitu. Jadi intinya keadilan sudah kita dapatkan, dan memang secara sempurna kita belum merasakan itu gitu, karena memang ada oknum-oknum yang ya ada main lah gitu, ada main mata, ada main tangan dan segala macam. Main mata. Sudah. Jadi intinya keadilan sudah kita rasakan, cuman belum sepenuhnya seperti itu. Allahu Akbar. Takbir. Silakan Mang Fikri sebagai narasumber yang pertama. Ya, keadilan ini berhubungan dengan seorang yang menegakkan keadilan. Ada keadilan, pasti ada orang yang menegakkan terhadap keadilan ini. Siapa itu? Ya pasti tertuju kepada imam, ketua ya, khususnya presiden. Menurut saya sejauh ini presiden baik kok kita. Presiden itu baik. Menurut saya gitu ya. Saya gitu.
Dan memang tugas seorang presiden untuk menegakkan keadilan ini berat itu kawan. Ya jangan dulu presiden lah, seorang kepala rumah tangga punya istri 4 aja itu memang udah susah yang menegakkan keadilan, apalagi di negara Indonesia. Tapi sejauh ini ya presiden terhadap masyarakat Indonesia sekemampuannya memang sudah memberikan fasilitas yang memang bisa dikatakan maslahat lah untuk Indonesia. Memang gitu orang tugas seorang pemimpin itu nasarul imam ala ra'iyatihi manutun bil maslahat. Harus itu dalam kitab Duratun Nasihin ya. Tasarruful imam ala ra'iyatihi bil maslahat. Jadi seorang pemimpin itu harus memberikan sebuah kemaslahatan untuk apa yang telah dipimpinnya. Kemaslahatan, berbicara tentang kemaslahatan. Ya, berbicara tentang kemaslahatan. Secara personal, apakah kita itu sudah merasakan sebuah kemaslahatan sebagai warga negara Republik Indonesia atau belum? Ya secara individual lah, secara personal. Kalau saya itu ya maslahat itu apa sih? Nggak tahu. Maslahat itu ya, maslahat itu bisa dikatakan apa? Maslahat damai, adil, bagus. Maslahat itu baik ya. Kalau saya sendiri sebagai warga negara itu ya patuhlah kepada pemerintah. Memang pemerintah itu kan tadi sudah menganjurkan kita untuk gini begitu, itu untuk kemaslahatan kita sendiri. Seperti terjadi sekarang ini lockdown gitu. Itu demi kemaslahatan kita itu gitu. kembali. Tapi kenapa ya banyak orang yang berbicara tentang untuk apa sih lockdown, untuk apa sih kayak gini, atau kita sampai hari ini sehat-sehat aja. Iya. Itu menurut Mang Fikri itu orang-orang seperti itu harus berpikirnya itu seperti apa sih? Emang ya Udah kita lewat aja ya. Nah, menurut Mang Samsullah, nah seperti apa? Secara personal, apakah Anda itu sudah merasakan kemaslahatan tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah mereka buat? Gimana ya? Ya sama kayak tadi. Ketika ngomong keadilan, ya maslahat pun terbentuk gitu. Adil, hasilnya maslahat. Ketika keadilan baru setengah, ya maslahat pun ya 50-50 lah gitu. Ya baru kita rasakan setengahnya. Adapun ketika kita membutuhkan fasilitas A, kita dipenuhi. Adapun kita membutuhkan fasilitas B yang kadang kita dipersulit gitu. Pembuatan misalkan KTP yang sulit, yang kadang dipersulit, ataupun pembuatan SIM yang kadang dengan cara tembak gitu kan. Itu sebagian dari persulit menurut saya gitu, ditembak gitu. Dan kalau ngomongin kemaslahatan secara personal ya 50-50 lah gitu. Karena emang keadilannya juga baru setengah gitu yang kita rasakannya. Makanya kemaslahatan pun ya kita baru rasakan setengah-setengah lah gitu. Dari seluruh lah, saya bisa bilang dari seluruh yang pemerintah kasih kepada masyarakat, saya baru rasakan dari setengahnya lah gitu. Seperti itu. Ini untuk pernyataan yang terakhir ya, dan ini ada sebuah penutup untuk perbincangan kita malam ini. Nah, berbicara tentang kemaslahatan secara personal ataupun secara meluas lah, kita itu kemarin-kemarin dikagetkan dengan kebijakan pemerintah tentang Omnibus Law. Wah, Omnibus Law itu tentang apa? Tentang buruh kalau nggak salah. Buruh. Dan
buruh itu banyak protes dan banyak tidak tidak meridoi lah, tidak merestui, tidak tidak diterima oleh kalangan buruh khususnya, dan banyak dari kalangan lainnya menolak tentang adanya Omnibus Law. Pertanyaan terakhir dari saya, berarti pemerintah dalam hal ini membuat sebuah kebijakan tentang undang-undang Omnibus Law, berarti menunjukkan pemerintah itu tidak memberikan kemaslahatan kepada kita. Apakah iya, apakah tidak? Ini butuh penjelasan atau iya tidak aja? Iya atau tidak? Karena ini sebagai penutup aja. Gimana pertanyaannya? Pemerintah memberikan sebuah sebuah kebijakan tentang Omnibus Law, dan banyak secara personal atau secara meluas lah rakyat Indonesia itu menolak tentang Omnibus Law. Apakah pemerintah itu berarti pemerintah itu tidak memberikan kemaslahatan untuk masyarakatnya, untuk rakyatnya? Betul. Apakah iya atau tidak? Betul, iya. Iya. Menurut Mang Fikri, Iya. berarti ada yang harus dibenahi oleh pemerintah. Iya. Mungkin itu saja pembahasan kali ini. Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah menonton kami sampai akhir, dan untuk para pemirsa, dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya akan kasih judul malam ini, walaupun di akhir saya kasih judul, tapi akan membuat judul untuk malam ini, yaitu santri berbicara tentang negara. Bagus nggak? Iya. Atau santri berbicara tentang demokrasi atau negara? Negara lah ya. Berarti saya pastikan malam ini temanya yaitu santri berbicara negara. Ih, keren ya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua semuanya ya. Terima kasih untuk Bapak dosen. Terima kasih. Cukup sekian dari saya dan Samsullah dan Mang Fikri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.